tarian Dwimuka itu prosesnya sudah dimulai pada tahun 80-an. Jadi awalnya saya membuat koreografi yang saya beri judul Tari Topeng Salome, itu awalnya. Kemudian itu terus berproses sampai akhirnya pada tahun 1987 tarian ini menjadi agak baku sebagai tari Dwimuka, yaitu pada waktu saya berproses di Depok, tepatnya di Sanggarnya Rendra, di bengkel teaternya Rendra tahun 87. Tari Dwimuka ini saya ciptakan. Sebenarnya saya ingin menggambarkan tentang dualisme di dalam diri manusia, bahwa kita itu ada sisi baik dan sisi yang tidak baik, seperti jelek. Kemudian ada sisi yang lembut, ada sisi yang keras, ada yang feminin dan maskulin. Itu dua sisi ini ada dalam diri kita masing-masing. Nah, ini tujuan saya akan mengekspresikan dualisme ini. Dari awal tari Dwimuka itu saya ciptakan sampai sekarang ini, jadi dari tahun 87 sampai sekarang 2012, itu kalau dihitung ada mungkin sekitar 7 macam perkembangan. Dari awal tari Dwimuka yang menggambarkan sisi baik, sisi jelek atau maskulin feminin dalam diri manusia, kemudian berkembang juga tarian Dwimuka itu untuk menggambarkan relasi atau relationship antara dua budaya lokal maupun budaya yang sifatnya internasional. Jadi misalnya menggambarkan dualisme dari seni Jawa dan seni Bali, kemudian dualisme dari seni Kalimantan, Sumatera, ataupun friendship, hubungan antara dua negara, misalnya antara Indonesia dengan Jepang, antara Cina dan India dan sebagainya. Jadi perkembangannya jadi kemana-mana. Tari Dwimuka yang pertama tahun 87 itu topengnya seperti ini. Ya, ini yang saya pergunakan tahun 87. Ini sobrahnya atau tekesnya saya mempergunakan sobrah dari topeng Cirebon, termasuk jamangnya juga. Kemudian di belakangnya ini saya memakai topeng Bali. Lalu jamangnya masih sama, jamang dari topeng Cirebon. Dan juga rawisnya ini rawis Cirebon yang saya pergunakan. Ini yang saya ciptakan tahun 87. Kemudian setelah ini berkembang lagi untuk mengekspresikan friendship antara Jepang Indonesia. Ini embrionya. Awalnya sebelum saya belajar tari tradisional Jepang, Nihonguyo, saya berusaha untuk membuat tiruan gelung Jepang semacam ini. Ini ya, ini untuk depannya, kemudian belakangnya tetap Jawa, ya. Tapi kemudian setelah saya mempelajari Nihonguyo, saya kemudian tahu teknik-teknik tari Jepang dan sebagainya, dan juga aksesorisnya ini. Hiasan bunganya atau disebut kansashi, ini juga asli sudah. Lalu bagaimana sanggulnya, kemudian yang baliknya, ini topeng yang saya gunakan. Topengnya juga masih menggunakan topeng Bali. Ini topeng telek yang saya pakai. Ini Dwimuka yang kemudian saya beri nama Dwimuka Jepindo. Jepang Indonesia, ya, depannya Jepang, belakangnya Indonesia. Jadi yang depan buka sendiri, yang belakang pakai topeng. Setelah Dwimuka Jepindo, kemudian yang berikutnya saya membuat koreografi yang berjudul Pancamuka, itu menggambarkan 5 etnis. Jadi saya menggunakan ini Jepindo Jepang Indonesia, lalu yang keduanya ini India dan Cina. Jadi depannya India, kemudian belakangnya Cina. Topengnya ini saya gunakan. Ya.
Ini untuk mengekspresikan dua budaya lagi yang berbeda. Setelah pancamuka, etnis Cina, India, Jepang, Indonesia, kemudian berkembang lagi saya mengekspresikan ini. Ini pada waktu ada festival, pembukaan festival topeng, karena di situ topeng tradisional yang ditampilkan, sehingga pada bagian belakang saya memakai topeng Panji Cirebon. Ini gaya Palimanan, tekesnya juga tekes asli dari Cirebon. Kemudian yang depan itu sudah yang kreasi baru, ya. Ini yang di muka berikutnya. Setelah tadi dibuka yang ini, yang Panji, berikutnya yang di belakang ini dibuka yang modern ini, ya, dari hiasan rambutnya dan sebagainya. Kemudian sebaliknya di belakang, selalu topeng saya letakkan di belakang, jangan di muka. Biasanya saya menggunakan atau memakai make up muka sendiri. Setelah topeng di muka yang ini, kemudian berkembang lagi untuk yang ini menggambarkan dua etnis. Yang depan ini Kalimantan, kemudian yang belakangnya Sumatera, ya. Ini dua etnis, ya. Setelah dua etnis ini, berikutnya kemudian setelah di muka ini yang etnis Kalimantan dan Sumatera, ini termasuk baru, saya mengekspresikan di muka Ardhanari Suara. Ardhanari Suara itu perwujudan jiwa, separuh laki-laki dan separuh wanita. Nah, interpretasi saya topengnya semacam ini. Ini ya, itu Ardhanari Suara. Setelah dibuka Ardhanari Suara, yang terbaru adalah Dwimuka Jali, yaitu Jawa dan Bali, topengnya semacam ini. Dwimuka Jali, ini yang depannya Bali, kemudian belakangnya Jawa, ya. Ini Dwimuka yang terakhir saya koreografi, maksudnya terakhir di tahun 2012. Nanti setelah ini saya tidak tahu mau ada Dwimuka apa lagi, jadi selalu akan berkembang.
Nandi capi ada kaini badi, nandi capi ada tangga doja sana. Minta tapi ada ampungan nyanyi bagi dosa nama anak dan dosa tolong disusuk jari nasa puluh nangka tangga salam takambang salam takambang dosa kaganti sian sakapu kaganti rokon sabata minta maaf pakai dosa na